bisa dinyatakan bahwa itu ada perkawinan. Nah ini yang kita sudah angkat. Anehnya lagi, begitu dia mendapatkan perceraian itu dari gugatan pertama di PN Tabanan, dia majukan, lantas digugat cerai. Baru dikawin terus dicerai terus diminta haknya supaya dimiliki properti-propertinya, domini dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi warning. Dan ini warga negara asing loh. Ini imigrasi harusnya tanpa diminta pun harus turun. Selamat datang di Jarak Podcast. Saya Putu STA. Pagi hari ini saya bersama saudara Dr. Togar Situmorang SMH MAP. Swastiastu, Pak. Ya, saya salam dulu sama seluruh warga Jarak se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu kita semua. Pagi hari ini saya bersama Bapak Togar bercerita tentang banyaknya isu-isu orang asing itu memanfaatkan kedatangannya ke Indonesia. Ada yang memanfaatkan bisnisnya, program naturalisasinya, ada ujung-ujungnya ingin menguasai lah ya. Betul. Salah satu ada di Bali, ya, dan banyak juga masalah-masalah yang sekarang ada di pengadilan. Pak, Bapak kan menangani klien GAYU ya? Ya, betul. Tentu bagaimana sih ceritanya? Karena kalau kami melihat dari sisi media, pengadilan yang sudah berjalan itu Bapak sekarang melakukan langkah PK, ya ini sah-sah saja, tetapi kami dari Bali ya tidak mau dijadikan alat ya warga Bali yang nantinya dikuasai oleh asing gitu, Pak. Ya, banyak sekali itu jadi masalah. Kalau saya berharap mungkin pasukan LSM bila mana bule-bule yang seperti itu biar dideportasi saja. Betul. Harapan kami jangan sampai ada orang asing yang menginginkan sesuatu menguasai aset-aset negara Indonesia. Setelah dia kuasai, dia dapatkan uang dan dibawa ke luar negeri. Betul. Orang-orang asing seperti itu saya tidak setuju ya, dideportasi atau mungkin cara-cara yang agak licik ya, dinikahi, terus menguasai aset dan aset dipegang sama mereka dan tidak dapat apa-apa. Betul. Nah, kira-kira terkait dengan apa yang Bapak tangani GAYU ini seperti apa sih, Pak? Siap. Ya, silakan Pak. Nah, sebelumnya saya terima kasih atas kedatangan abang saya ini. Baik. Dan kebetulan betul kita lagi nanganin klien kita yang namanya GAYU. Nah, perlu juga kita sedikit beritahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Baik. Dan landasan hukum kita yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, ini 4 pilar yang harus kita hormati. Ya, tentu. Kembali tadi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, negara ini diamanatkan sama undang-undang untuk menjaga wilayah kesatuannya, baik itu air, tanah, dan daratan. Atas perintah konstitusi. Atas perintah konstitusi ini. Nah, itu makanya bagus sekali tadi yang statement awal bahwa harusnya pemerintah menyikapi ini, baik itu LSM sebagai balancing untuk membantu pemerintah kalau memang ada hal-hal yang diduga perbuatan melawan hukum di dalamnya. Nah, kebetulan klien kami yang namanya GAYU ini dia itu tidak pernah merasa adanya satu perkawinan. Tidak merasa adanya satu perkawinan. Kenapa, Pak? Nah, karena memang mereka itu hanya sebatas pertemanan biasa. Hanya sebatas kalau bahasa Inggrisnya buffalo meat ya, kayak kumpul kebo gitu, Nah, lantas adanya suatu peristiwa dikatakan dia nikah, baik itu secara agama Hindu, otomatis kan ada syarat-syarat tersendiri nih. Kalau upacaranya, terus ada saksi-saksinya, harus ya, ada pendetanya, ya harus ada dari pihak yang dari luar negerinya laginya. Nah, jadi artinya syarat sahnya satu perkawinan di dalam aturan undang-undang kita yang tadi Pak Putu sebutkan itu. Nah, ini harus konkret secara administrasi. Baik. Nah, kebetulan yang digunakan itu kan agama Hindu.
Oh, berarti Sri Wedaninya mana? Ya. Kan gitu nih. Ya. Jangan sampai nanti dikatakan menggunakan agama Hindu, tapi Sri Wedaninya nggak dijalankan. Pedandanya nggak ada. Lantas banjar-banjarnya saksi klien adatnya nggak ada. Atau saksi yang lain yang menurut adat disahkan itu diberikan oleh hak penuh daripada perhimpunan atau organisasi Hindu Dharmanya, syaratnya kan jelas. Nah ternyata ini dilangkahin misalnya. Nah ini kan jelas ada istilahnya diduga perbuatan melawan hukum. Kok bisa dinyatakan bahwa itu ada perkawinan? Nah ini yang kita sudah angkat. Artinya sudah. Jadi artinya ada dibilang pada saat awal itu kan ada masuk gugatan. Gugatan perbuatan melawan hukum. Tetapi isinya dalam pergugatan itu adalah mensahkan satu perkawinan. Ini kan jadi satu ambigu. Kalau perbuatan melawan hukum berarti ada korban. Kalau ada korban berarti ada objek sengketa. Ya, kalau ada objek sengketa berarti ada nilai kerugian. Kalau kita bicara PMA loh, perbuatan melawan hukum. Nah, kerugian apa? Apakah materi atau inmateri? Itu materi gugatan. Tapi materi gugatan isinya ternyata pengesahan perkawinan. Nah, sehingga setelah adanya putusan pengadilan yang saya nggak ngerti tiba-tiba itu inkrah karena si pengacara terdahulu mungkin dari GAIU-nya nggak melanjutkan banding atau investigasi. Nah, ini inkrah sehingga lanjut didaftarkan ke catatan sipil secara online. Muncullah itu yang namanya akte perkawinan. Hidup capil kan. Lalu muncul lagi KK. Sementara di KK-nya dengan KK-nya GAIU ada data yang nggak pas. Kalau tadi berangkatnya perkawinan dalam agama Hindu, nah itu di KK-nya ternyata agamanya itu yaitu keyakinan. Nah, ini kan bertentangan ini. Sahnya secara Hindu, tapi di dalam kakaknya tidak ada. Ini nanti pengadilan akan memverifikasi ini. Itu dan terutama di Dukcapil. Ini juga perlu saya tegaskan di Dukcapil. For the next lah. Nggak bisa tidur ini bisa. Nggak boleh. Nah ini kok lolos verifikasi itu. Nah inilah jeleknya online ini. Tanpa adanya konfrontir, tanpa adanya dipertemukan dua belah pihak, muncul itu yang namanya catatan sipil perkawinan didaftarkan ke kakaknya. Nah ini kan nggak benar. Plus juga GAIU itu kan punya orang tua, punya mama. Mamanya berbeda namanya tersebut dalam kakak dengan mama kandungnya GAIU sendiri. Berarti kita ada duga satu perbuatan melawan hukum di situ. Nah, ada pemalsuan di situ. Betul. Nah, akhirnya kami telusuri, kami dapat bukti-bukti. Sudah sampai di sana ya? Sudah. Nah, jadi anehnya lagi, begitu dia mendapatkan perceraian itu dari gugatan pertama di PN Tabanan, dia majukan. Lantas digugat cerai. Ini kan lucu. Sementara dia baru sah dianggap kawin, lantas dia minta cerai. Dan kita sudah masuk ke panggilan ketiga dari gugatan perceraian ini. Bukannya kita tidak mau menghormati datang ke PN Tabanan terkait masalah gugatan perceraian, tetapi karena kami sudah mendaftarkan ke PK Mahkamah Agung. Karena apa? Dasar hukum mereka itu adalah PN Tabanan putusannya, perkawinan. Sehingga dasar inilah yang kita lakukan PK. Nah, karena kita punya novum baru. Itu yang dipakai novum ya? Novum baru. Dan novumnya itu luar biasa. Luar biasa sesuai aturan pakem agama Hindu. Nah, saya berterima kasih nih Abang membuka ini kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Bali supaya tidak tertipu dengan hal-hal seperti ini. Baru dikawin terus dicerai terus diminta haknya supaya dimiliki properti-propertinya, nomini dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi warning. Dan ini warga negara asing loh, warga negara Jerman loh. Ini imigrasi harusnya tanpa diminta pun harus turun
nanti kami sampaikan kepada Kak Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Bapak Anggiat Napitupulu, dan kami akan sampaikan ke Pak Anggiat, bantu ini Pak Anggiat. Pak Teddy Sugito, kami akan sampaikan dan kami akan WA terkait dengan kasus ini. Jangan sampai masalah ini terjadi lagi. Kalau ada permasalahan seperti ini yang memang asal usulnya tidak jelas, hanya menginginkan sesuatu yang untuk kepentingan mereka saja, ya ini perlu diproses hukum. Dan jangan lupa Pak Putu, ini ada dugaan pelecehan agama juga. Ya, karena dia mengaku agamanya kawinnya secara Hindu. Ternyata di dalam akte yang berupa kakak, dia tidak tertulis nama Hindunya, tapi keyakinan. Nah, ini kan sangat fatal. Begini, kalau keyakinan itu memang dilindungi oleh konstitusi atas. Itu silakan, boleh. Tetapi karena perkawinannya Hindu, kan harus diisi. Ya, kayak saya misalnya, saya punya istri Islam, saya Kristen, istri saya misalnya katakanlah mau kawin dengan saya, berarti kan dia harus masuk Kristen dulu. Nah, masuk Kristen ini nggak gampang, dia harus katerisasi 3 bulan dulu. Setelah katerisasi 3 bulan, baru dibaptis, disidi. Setelah ini lengkap, paling nggak 6 bulan, baru adanya pemberkatan. Pemberkatan pun harus ada dari pihak laki dan pihak perempuan dan ada pendeta. Sama juga dengan masuk Hindu kan tidak gampang. Sama, nggak gampang. Tidak gampang begitu. Nggak gampang. Bikin Bantennya banyak juga ya. Hanya karena Banten aja dianggap sudah sah. Ini juga nggak boleh. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Karena ini menarik tadi warga negara asing paling tidak melibatkan embasinya. Dia melibatkan embassy nggak? Jangan-jangan di sana dia masih ada perikatan perkawinan, permasalahan dan tanpa izin lagi istri pertama kan. Kita kan tidak tahu. Nanti bisa GAYU-nya kena pasal lagi. Oke, pemirsa, khususnya penegak hukum. Ya, karena Kemenkumham ini kan penegak hukum. Betul. Hal-hal seperti ini mesti harus benar-benar diverifikasi. Ya, khususnya embassy, kedutaan besar yang ada di negara-negara berasal, umpamanya kayak Jerman, itu mesti harus diverifikasi kebenaran orang yang mau nikah sama orang Bali atau orang mana aja di Indonesia supaya tak tertipu. Nah, itu masukan Abang itu benar bagus sekali supaya diverifikasi, di track situ orangnya ini sudah kawin apa tidak. Karena sekarang online di Indonesia, tapi di sana apakah online juga? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kira-kira seperti itu ya, Bang. Betul. Abang, ada pertanyaan lain lagi terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan orang asing. Karena orang asing ini sekarang kita tidak bisa kontrol dengan adanya PUA dan lain-lainnya. Dan di sini kebanyakan yang datang terus bekerja, pisahnya pisah holiday. Terus dia bekerja dan banyak yang bermasalah dan banyak yang overstay, Bang. Nah, ini karena undang-undang imigrasi ini kan khusus, undang-undang keimigrasian. Apa harapan Abang terkait dengan penegak hukum ini? Khususnya Kementerian Kumham, ya khususnya Bali, Abang ada di sini karena Abang sekarang ke seluruh Indonesia. Berarti ini aspirasi disampaikan oleh Menteri supaya ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, Abang. Apa yang menjadi masukan Abang terkait dengan undang-undang keimigrasian supaya fokus dan tangani dan jerat mereka dengan undang-undang keimigrasian supaya efek jerah itu ada, jangan dibawa ke kepolisian. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau dibawa ke kepolisian nanti dideportasi. Ya. Bagaimana itu kan ada pidananya. Menurut Abang gimana? Jadi ada nggak masukan? Pasti. Jadi gini, pintu gerbang masuknya orang asing dari luar negeri ke Indonesia, terutama kita di Bali, itu adalah imigrasi. Nah, imigrasi ini harus clear. Artinya dalam hal dokumen. Nah, lantas maksud tujuan dia di sini apa? Maksud tujuan dia di sini apa? Kalau memang dia bisnis, buktikan dengan bisnisnya. Kalau memang dia bekerja, buktikan dengan bekerjanya. Sponsornya siapa? Dan kalau memang ada sponsor, sponsornya juga diperiksa. Apakah sponsor ini hanya label? Ataukah sponsor yang memang terdaftar? Nah, terdaftarnya itu bisa Menkumham, bisa Depnaker, bisa juga kepada perdagangan, bisa juga kepada instansi kayak macam Pemda ataupun provinsi sendiri. Ini harus terdeteksi dan verifikasi. Jangan sponsor PT-PT tersebut hanya PT-PT kosongan. Tidak dikerja lah. Tidak. Nah, sehingga dimanfaatkan celah-celah hukum ini. Nah, baik itu berupa PMDN, baik itu PMA. Ini harus clear. Dia datang ke sini sebagai bisnismen, dia ngaku sebagai
bos dan dia mau buka PMA, betul nggak? Ya kalau dia buka PMA kan dia bisa sponsor sendiri. Ini bukan soal sponsornya, dia harus taruh uang. Nilai 10 miliar itu amanah undang-undang. Uangnya ada nggak? Ada nggak? Nah, jadi ini sebenarnya holistik. Istilahnya ini kereta panjang. Imigrasi harus clear, lantas juga dari Kumham sendiri, lantas juga perusahaannya, lantas juga notaris. Nah, ini harus clear dan terutama juga pengacaranya. Ini harus clear. Jangan sampai nanti ada mafia hukum mempermainkan ini hanya karena ngejar rupiah. Jadi orang yang masuk ke Bali khususnya jangan diharapkan adalah orang-orang yang bermasalah. Beban di Indonesia, citra Bali terutama jadi jelek. Apalagi kalau ada kriminal, narkoba, apalagi kalau ada macam pembunuhan, ada yang tadi ini, membohongi data hanya untuk perkawinan, terus mengambil aset, propertinya, asetnya ini juga nggak bagus. Nah, makanya imigrasi yang saya harapkan harus clear, jangan mau imigrasi dinego, sama oknum-oknum tertentu. Terima kasih ya Bang, saya akan komunikasi sama Bang Doni sebagai Kadip Imigrasi di Bali, terus Imigrasi Denpasar saya sudah komunikasi terkait apa yang saya bicara hari ini. Saya mau podcast sama beliau dan menjelaskan apa yang mesti harus beliau lakukan, dan kami juga ada LSM Jarak akan menyampaikan aspirasi ini bila mana ada orang asing seperti itu umpamanya nakal dan terbukti nakal. Mudah-mudahan kita bisa bukan mengusirnya, silahkan penegak hukum mau dideportasi atau tegakkan undang-undang keimigrasian. Kira-kira begitu Bang ya. Boleh ada satu saya sampaikan? Silakan Abang. Jadi untuk PN Tabanan ini warning juga. Artinya kalau memang ada gugatan harus diperiksa secara clear. Jangan merugikan pihak yang lain. Baik itu dokumen-dokumennya segala macam. Saat ini kami sedang mengajukan PK. Yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan produk PN Tabanan. Jangan untuk dia sudah produk keluar lalu lanjutkan lagi gugatan perceraian, ini dianggap sudah sah putusan ini. Belum tentu, masih kita uji. Jadi tidak ada landasan hukum dia sehingga mengajukan untuk gugatan bercerai. Belum itu. Karena perkawinan itu tidak ada sesungguhnya. Berarti ada gonogini dong yang tinggal. Nah, itu yang kita nggak mau. Karena yang bekerja itu bukan si bulenya kan. Kalau bulenya kerja kan kapan dia ngirim uang? Kapan dia ngirim uangnya? Itu kan terekor tuh. Lantas bisnisnya apa? Kapan dia beli? Menggunakan notaris mana? Transaksinya apa sih? Apakah sertifikat, HGB? Itu kan panjang. Itu bisa terdeteksi tuh. Follow money, follow dokumen. Uangnya masuk kemana? Belinya apa? Dokumennya apa? Kan itu terlacak. Terus yang bersangkutan sekarang pakai visa apa, Abang? Nah, itu yang kita pertanyakan juga. Itu yang katanya visanya dia itu pensiun. Kalau pensiun jaminannya, kan, jaminannya gimana? Asuransinya gimana? Pembantunya dibayar nggak? Pembantunya dibayar atau tidak? Kan undang-undang ini jelas sekali. Jelas. Itu. Kalau dia pensiun, pembantunya harus dibayar. Lantas juga dia harus jelas transfer bulanan pensiunnya ke Indonesia ini kapan? Itu tadi mereka harus lapor ke embassy. Bang, terima kasih Bang. Ini panas ini bola ini. Saya akan hadir ke kantor imigrasi Denpasar menanyakan tentang khusus terkait dengan ini. Terima kasih Bang. Saya minta maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah. Atas nama jarakpos.com. Minta maaf. Dengan akhiri dengan Agung Pramesandi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.